Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. 10 wisatawan menderita luka dan patah tulang akibat odong-odong yang mereka tumpangi terguling ke persawahan di Kabupaten Blora. Motif pembunuhan bayi yang dilakukan ayah kandungnya di Pati dipicu masalah sepele hanya karena korban dianggap rewel. Mahalnya harga bawang tembus Rp50.000 per kilogram. Pedagang pasar di Kota Semarang putak-otak agar dagangannya tetap laku. Ya, diduga karena remblong, sebuah odong-odong berpenumpang penuh terbalik di area persawahan di Desa Keser, Kabupaten Blora. Akibatnya 10 penumpang menderita luka-luka, bahkan sebagian patah tulang. Perjalanan wisatawan asal Desa Keser, Kecamatan Tunjungan berakhir memilukan. Dari video amatir warga, odong-odong berpenumpang 30 wisatawan terbalik ke arah persawahan di wisata Bukit Serut di Kecamatan Ciken Blora, Rabu sore. Kecelakaan mengakibatkan 10 wisatawan mengalami luka-luka, 3 diantaranya menderita patah tulang. Odong-odong terbalik usai berwisata dan hendak pulang. Saat melintasi jalan menurun, sopir tidak mampu mengendalikan laju kendaraan sehingga akhirnya terguling. Diduga odong-odong mengalami remblong. Kereta kelinci yang ada di Bukit Serut karena jalan terlalu menurun akhirnya terguling di bahu jalan. Itu penyebabnya apa sebenarnya? Jadi kita masih melaksanakan penyelidikan sampai saat ini, kita masih periksa saksi, kemudian kita masih cek TKP, kita laksanakan pemeriksaan TKP. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Tidak ada korban jiwa. Kalau untuk penumpangnya sendiri jumlahnya berapa? Penumpang kurang lebih antara 25 sampai dengan 30 orang. Untuk yang korban, Seluruh korban luka dievakuasi ke Puskesmas Jiken. Sementara 3 korban patah tulang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutijono Blora. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Kita beralih ke informasi lain, seorang penghuni rumah mengalami luka bakar saat api menghanguskan rumahnya di daerah Sekar Suli, Klaten. Kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Dari video amatir warga, api begitu cepat membesar sehingga dalam waktu singkat menghanguskan rumah dan perabotnya pada Rabu siang. Naas, penghuni rumah tersambar api saat hendak membuka pintu sehingga menderita luka bakar pada bagian tangan. Petugas pemadam mengerahkan 2 mobil untuk menjinakkan api sehingga dalam waktu 1 jam api bisa dipadamkan. Menurut korban, percikan api pertama kali muncul di lantai atas rumah. Percikan dari jaringan instalasi listrik kemudian mengenai kasur sehingga api cepat membesar. Kontak saya cabuti satu-satu, mulai dari depan sampai belakang, terus waktu naik ke atas sudah ada bara api dari plafon, terus jatuh ke bawah kebetulan kasur. Saya turun ambil air, sembari minta tolong ya orang rumah untuk manggil pemadam. Sudah, tapi ya kita kejadiannya cepat sekali karena atas mungkin sudah baranya sudah agak besar. sempat melukai mas? Sedikit di tangan. Kena di bagian apa mas? Di tangan. Ya, ratusan nelayan dan pemilik kapal menggeruduk kantor PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Tegal. Mereka memprotes sanksi denda yang dijatuhkan kepada nelayan karena melanggar wilayah tangkapan. Ratusan nelayan dan pemilik kapal di Pantura, Kota Tegal menduduki kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal, Rabu siang. Mereka memprotes denda pelanggaran daerah penangkapan ikan yang mencapai miliaran rupiah. Mereka terpaksa mogok melaut dan berencana mengirimkan surat kepada Ditjen PSDKP KKP untuk meminta keringanan. Tapi secara keseluruhan semua yang kena SP dan semua itu ada hampir 600 kapal. Aman susah ya. Kalau 600 kapal itu kena pelanggaran dan mereka tidak bisa bekerja,
pertanyaan saya apa? Kayaknya mesti kemanakan ini? Kan begitu. 600 kali per kapal itu 30 orang itu sekian ribu orang ABK belum keluarga dan sebagainya. Denda dijatuhkan sesuai dengan peraturan baru Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait wilayah pengelolaan perikanan. Wilayah pengelolaan perikanan hanya dibatasi pada 1 WPP. Padahal sebelumnya nelayan Pantura Kota Tegal bisa beroperasi di 2 WPP, yakni WPP 711 yang meliputi perairan Laut Natuna Utara dan Selatan hingga Selat Karimata, dan WPP 712 yang meliputi perairan Laut Jawa. Ya, karena sekarang dari KKP itu memberlakukan satu wilayah tangkapnya. Kalau dulu kan tidak pernah melanggar karena kita beroperasinya dua wilayah, 711 dan 712. Kapal itu mendapatkan 2 wilayah tangkap. Kalau sekarang cuma dikasih 1 wilayah tangkap, ya akhirnya rentan melanggar. Karena mereka nakoda itu tuntutannya mendapatkan hasil. Nelayan dan pemilik kapal berharap bisa kembali beroperasi di 2 wilayah WPP. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Sementara pihak PSDKP membantah besaran denda yang diklaim nelayan mencapai miliaran rupiah. Besaran denda baru akan diketahui setelah para nelayan yang melanggar mendapatkan surat peringatan ketiga. Ratusan nelayan yang melakukan aksi di kantor PSDKP Kota Tegal Rabu siang meminta PSDKP tidak menjatuhkan sanksi kepada rekan mereka yang melanggar wilayah tangkapan ikan. Saat ini terdata ada 600 kapal nelayan Tegal yang telah diberi surat peringatan. Tidak ada izin demo, bukan demo lah istilahnya. Adalah empati para nakoda ketika salah satu nakoda mereka terkena pelanggaran dan sedang ada klarifikasi oleh PSDKP terhadap mereka berempati. Surat peringatan diberikan karena para nelayan dianggap melanggar aturan daerah penangkapan ikan. Namun, pihak PSDKP Kementerian KKP membantah bahwa besaran denda mencapai miliaran rupiah seperti yang dituding para nelayan. Besaran denda baru diketahui setelah surat peringatan ketiga diberikan. Tadi info dari nelayan, Pak, dari para pemilik kapal itu sampai 3 miliar, betul? Ya, tadi udah kita klarifikasi enggak, Pak. Jadi enggak sampai segitu. Di kisaran berapa, Pak, mungkin? Belum bisa ngomong, karena belum selesai kan pemeriksaan BAP belum selesai, jadi artinya tahapan sudah terpenuhi. Jadi SP1, SP2 sampai SP3 ini. Nah, di SP3 nanti akan muncul, tapi tidak sejauh itu. Nelayan memutuskan mogok melaut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran sekaligus menuntut pemerintah mencabut kebijakan yang merugikan nelayan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.